dengan perbedaan ini silahkan ketika 8 mereka pergi. Witir sendiri di rumahnya. Ada yang meneruskan sampai 23. Kan enak. Dulu kan debatnya panjang itu. Makanya orang yang banyak berdebat nggak bisa bedain mana fikih, mana syariat. Menurut kami penafsiran itu dari syariat. Maka saya melaksanakan syariat. Yang sering jadi perdebatan di publik itu adalah bagaimana sikap takzim kepada kiai atau guru ya. Yang tadi disampaikan ada dasarnya. Nah, sebenarnya takzim atau taklid atau nurut sama guru itu manfaatnya untuk santri dan manfaatnya untuk kalau kita melihat untuk masyarakat luas itu seperti apa sih, Yai? Karena kan ini punya pengalaman jadi santri nih di pondok pesantren besar di Surabaya. Sidogiri maksudnya. Artinya kan santrinya ribuan. Artinya ternyata memang kalau kita hubungkan dengan fenomena sekarang, justru para pemimpin itu datangnya dari pesantren. Apakah, kalau teori psikologi kan gini, kalau orang yang menghargai guru, dia akan menjadi orang yang hebat nanti di depan. Nah, ini mungkin Kiai perlu menjelaskan ini seperti apa makna taklid kepada guru dengan kehidupan masyarakat secara luas ya, secara umum gitu. Saya to the point aja. Nah, cocok nih harus ini. Ya, to the point aja. Saya yang saya rasakan dulu sih, saya pakai dalil ya. Pelajaran yang saya tidak suka ustadznya itu susah masuk dalam pikiran saya. Ustadznya udah nggak menyenangkan. Terus saya udah benci sama ustadznya. Itu pelajaran yang disampaikan ustadz. Nggak masuk. Itu udah band duluan, udah menolak di pikiran kita. Makanya kita memberikan pendidikan kepada santri, senangilah gurunya. Hormatilah gurunya. Karena dengan menghormati guru itu, pelajaran yang disampaikan kepada murid, itu muridnya mudah dengan menerimanya. Itu yang saya rasakan. Secara ajaran memang, kalau orang tua itu melahirkan kita, itu menjadi ada di muka bumi ini. Maka kalau guru itu adalah orang yang menuntun kita untuk selamat dunia akhirat. Kita mengenal Tuhan dari guru. Kita mengenal Nabi dari guru. Cara hidup yang benar dari guru. Orang tua pun bisa menjadi orang tua dan guru. Tapi ada orang tua yang nggak bisa jadi guru. Tapi kalau guru, dia sudah bisa mengikat ila yaumil qiyamah sampai akhirat kelak. Orang tua yang melahirkan bisa tidak sampai akhirat. Ketika beda agamanya, akhirat nggak ketemu. Di dunia aja, kalau dalam ajaran kami, udah nggak bisa ketemu. Orang tuanya non-muslim, anaknya muslim. Ketika menikah, nggak bisa orang tuanya jadi wali. Ketika beda agama di dalam Islam, sekali lagi, ini privasi, saya tidak menyalahkan orang. Antara kita dengan orang yang beda agama, yang awalnya bapak, emak, anak, atau saudara, bisa mewariskan. Tapi ketika beda agama, tidak saling mewariskan. Disitulah nilainya guru yang mengajarkan Islam kita kepada kita. Kita hidup di dunia bisa ada dasarnya, dan bisa juga bekal di akhirat. Dan diajarkan al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Yang meneruskan misi-misi kenabian adalah ulama. Tanpa kita juga menutup mata, ada orang pintar tapi nggak jadi ulama. Jadi tidak semua orang pintar jadi ulama. Siapa sih ulama? Ulama itu orang yang punya ilmu, kedalaman ilmu dalam agama, lalu mengamalkan dan takut kepada Allah. Nah, ketika melihat perilaku kiai, kan nggak semua orang yang alim bisa jadi kiai loh. Banyak yang nggak. Bahkan mungkin awalnya nggak alim tapi jadi kiai. Allah memberikan hikmah. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Nah, di dalam tradisi kita dan juga pendapat-pendapat ulama seperti Al-Ghazali, kalau kita bersedekah, yang paling baik itu bersedekah kepada orang soleh, orang alim yang soleh. Itulah yang menjadi motivasi kita. Mengapa kita orang nggak punya duit, kok ngasihnya sama kiai? Harusnya kiai yang ngasih. Kiai setelah diterima itu juga tidak dimakan kiai. Seringkali dikasihin orang. Jadi orang datang ya. Kalau saya ini sekarang udah jadi kiai ya. Saya jadi kenapa? Kalau ukuran jadi kiai itu udah punya pesantren. Saya punya pesantren. Orang datang bawa makanan, bawa buah-buahan, bahkan salam uang ke saya. Tapi saya ini bersama, saya datang orang yang nggak salam dan mau pulang nggak ada ongkos. Itu dikasihin pada dia. Lain lagi apalagi yang banyak punya saya pesantren masih bayar SPP. Yang di tempat yang nggak ada SPP, punya saya tuh yang bayar SPP saja ada sekitar 20% yang tanpa bayaran. Maka uang itu bisa dipakai apa? Kepada santri, bisa dipakai untuk pada bangunan, bisa dipakai kepada kemaslahatan. Bukan dengan cara mengambil salam terus foya-foya, tidak. Ketepatan saya kiai di kota, saya punya pekerjaan.
Saya ASN, saya dosen, saya juga punya keahlian sebagai Dewan Pengawas Syariah. Itu adalah pekerjaan saya. Kalau yang di kampung tidak bekerja full, hanya mengajar saja mereka itu. Dan di kampung itu nggak ada seperti di Jakarta setiap ngajar pasti dibayar, belum tentu. Paling pol dibawain berkat. Ada yang begitu. Oleh karena itu orang yang punya kadang-kadang panen, udah ini kasihan kiai, panen yang bagus-bagus dibawa ke kiainya. Kemudian alumninya yang sudah berhasil pas pulang atau kadang-kadang ngirimin nih buat kiai karena tahu kiainya itu tidak ada bayaran. Dan itu kalau kita boleh kepada pemerintah, mereka tuh mencerdaskan masyarakat. Pemerintah harusnya juga bisa noleh ke situ. Kalau ada penyuluh agama, maka kiai-kiai begini bisa jadiin penyuluh agama. Mereka tidak pernah berharap dengan pemerintah. Oleh karena itu masyarakat yang mandiri itu yang secara swadaya. Kalau ini perspektifnya dibikin perspektif dengan orang bekerja, ya susah. Yang berikutnya juga orang bisa jadi kiai itu belajarnya berapa tahun. Dan tidak ada bayaran pasti. Kalau saya umpamanya dari Ibtidaiyah Tsanawiyah Aliyah sampai S3, saya jadi dosen, jelas ada penghargaannya. Saya punya pekerjaan. Mereka itu kadang-kadang mondok itu sampai 30 tahun loh. Baru pulang dari pondok, dia hanya ngajar. Dan tidak ada jaminan kehidupan apa-apa. Itu yang dikasih. Oleh karena itu, kalau kita digeneralisir, ini orang yang disuruh yang ngesot, ini yang ngasih, kemudian dia yang mewah-mewahan. Bukan mobilnya sendiri kok. Saya sering dijemput dengan mobil mewah kok. Bukan punya saya kan gitu. Jadi mobilnya banyak Iya, mobilnya banyak katanya. Ganti-ganti, tapi punya orang. Bagaimana kita memberikan pemahaman bahwa budaya yang ada di Arab misalkan dan budaya yang ada di Indonesia bukan berarti budaya Arab itu bagian dari akidah atau ibadah yang harus kita jalankan. Sekarang kan orang kan pulang dari Arab, pulang dari Timur Tengah, kemudian dia melihat situasi di sini dan dianggap itu semuanya adalah bid'ah. Padahal itu adalah bagian dari tradisi dan yang beda dengan ibadah dan akidah Islam gitu. Sebenarnya kalau dia dulu belajar agama di Indonesia, kemudian interaksi yang baik ketika ke luar negeri itu dia tidak terpengaruh baik di Arab maupun di non-Arab maupun menjadi kaya. Yang masalahnya adalah yang tadi mereka di sini nggak belajar agama, kemudian keluar belajar agama, kemudian di sana ditelan mentah-mentah semuanya itu tidak di dalam jurusannya bukan jurusan yang membicarakan tentang perbedaan mazhab seperti Muqaranatul Madzahib. Mungkin hanya dalam satu kajian yang itu merasa itu benar sendiri. Padahal ini masalah khilafiyah itu yang banyak salah. Sehingga melihat budaya itu tidak bisa membedakan dengan ajaran agama. Contoh gini, baju saja lah. Kadang-kadang kan orang menganggap baju gamis itu ada baju Islami, ya semua baju ada baju Islami yang penting nutup aurat kan. Tapi karena dia di Arab, padahal di Arab pun juga tidak semuanya Muslim, di sana juga banyak yang non Muslim, ya seperti halnya di Mesir, di Arab Saudi, ya mungkin di Afrika seperti Maroko, di Syria itu banyak yang non Muslim juga gitu loh. Nah ini yang kadang-kadang kalau teman-teman kita generasi kita tidak diberikan wawasan tentang keindonesiaan, wawasan tentang budaya. Seringkali mereka tidak bisa membedakan antara inti agama, ajaran itu, dan syiar agama. Nah, syiar itu bisa berubah-ubah seperti maulidan, bisa dengan tahlilan. Itu kan syiar yang dibaca adalah mendoakan yang mati. Dan ada orang yang tidak paham, dianggapnya, mendoakan orang mati itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi, lalu dianggap bid'ah sayyi'ah. Bolehlah dia yang tidak setuju, tapi menjernalisir yang tidak sama dengan dirinya salah, dan bahwa cara beribadah hanya satu cara, menghilangkan khilafiyah, ini yang seringkali menjadikan di masyarakat itu pertentangan. Apalagi di kalangan awam yang mereka sudah lama menekuni apa yang dilakukan oleh orang sebelumnya. Hanya saja tidak mengetahui dalilnya. Kan mereka namanya awam, pasti nggak bakalan tahu dalilnya. Yang tahu adalah orang yang ngaji. Datang orang yang ngaji, lalu menyalahkan dengan argumentasi dalil itu adalah tunggal gitu loh. Tidak melihat khilafi mulai dulu yang namanya kunut itu adalah khilafiyah. Ada yang mau kunutan nggak apa-apa, yang penting sama-sama sholat subuh. Daripada debat sampai tengah malam, pagi-pagi sama-sama nggak kunutan. Kenapa? Kesiangan bangunnya. Karena nggak sholat subuh. Nggak sholat subuh dia. Yang salah itu nggak sholat subuh. Yang nggak subuh itu kan sama lah. Karena ya saya sering nyampein ke teman-teman, oke lah.
kita juga berdebat persoalan jenggot gitu kan. Yang jenggotan ya nggak apa-apa, yang nggak jenggotan nggak apa-apa. Oh ini sunnah Pak, yang menurut Anda yakin sunnah nggak apa-apa. Kan sunnah kan bukan hanya jenggot saja, ya kan. Rapi, motong rambut, motong kuku, motong bulu ketek, kan tidak hanya bulu jenggot saja yang menjadi masalah. Ada yang mau jenggotan ya silahkan, yang nggak jenggotan nggak apa-apa. Kan sama dengan kita, ada yang sholat malam, ada yang tidak sholat malam. Ada yang sholat duha, ada yang enggak. Ada yang sholat qobliyah, ada yang tidak. Ya serahkan, karena sunnah itu banyak gitu. Tapi jangan memvonis orang yang tidak mengikuti pola sunnahnya adalah menyimpang dari sunnah atau tidak mengikuti sunnah. Kan sunnah diberi banyak pilihan karena nggak semua sunnah bisa dilakukan oleh kita. Nah sebenarnya berpikir usuli, manhaji, metodologis begini yang perlu juga disosialisasikan. Sehingga kita ini lebih damai beragama gitu. Dan ketika tidak setuju, ya tinggal tidak mengikuti saja. Kalau ya ada, saya nggak setuju pamannya ada maulidan, ya udah nggak usah ikut maulidan, nggak usah maulidan, nggak usah mengecam ya, nggak usah mengecam, nggak usah mengecam dan menyalahkan. Menyalahkan. Kalau saya gini aja, yang nggak maulidan nggak apa-apa, yang penting cinta Nabi, insya Allah dapat barokah. Yang senang maulidan ya nggak apa-apa, itu namanya cinta Nabi, pulang dapat berkat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kan kumpul-kumpul, maulid Nabi yang banyak orang ditayangkan maulid Nabi yang joget-joget, nggak ada maulid Nabi itu joget-joget maksiat tuh nggak ada. Kalau Asyuti dalam kitab Al-Hawil Fatawa itu ada 4 unsur rukun maulid Nabi. Yang pertama ijtima'un nas, kumpul-kumpul. Jadi kalau maulid Nabi pasti ngundang banyak orang. Yang kedua qira'atu ma tayassara minal Qur'an, baca Quran. Kemudian wa riwayatul akhbaril waridati fi mabda'i amrin Nabi, cerita tentang Nabi. Baca sirah ya. Baca sirah. Biar kita tambah cinta pada Nabi. Summa yamutu lahum simatu ya'kuluna wa yansur. Kemudian mereka ada hidangan makan-makan, kemudian mereka pulang. Jadi memang apa? Falyafrahu wa khairum mimma yajma'un, karena kita diperintahkan untuk bergembira dengan hadirnya Nabi. Kalau nanti ada yang joget dengan perempuan, nggak benar itu. Udah pasti bukan. Udah pasti bukan dari maulid. Bukan dari maulid. Jadi kalau ada karnaval, ada lomba, itu bagian dari merayakan maulid. Tapi yang maksiat nggak ada maulid ngajarin maksiat. Nah ini banyak orang yang menganggap maulidan itu adalah ibadahnya. Padahal itu adalah syiarnya. Ibadahnya apa? Ya baca Quran. Ya, ibadahnya apa? Ya seperti halnya kita baca sirah. Sedekah-sedekah diberikan pada orang bersedekah kan boleh-boleh saja. Nanti kalau ngikutin semua nggak di zaman Nabi. Memang kuliah duhur ada zaman Nabi. Kultum ada di zaman Nabi. Tabligh akbar ada di zaman Nabi. Isinya kan pengajian gitu, hanya namanya momentum lah, itu momentum revitalisasi kecintaan kita kepada Rasul. Kiai ceramah di TV nggak ada zaman Nabi. Nah itu nanti bid'ah semua kan nanti. Ada pemahaman gini Kiai yang ada hadis nanti umat Islam akan ada 73 golongan, 72-nya akan masuk neraka, hanya satu golongan yang benar itu mereka yang berpijak pada ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Hadis Nabi segala macam. Nah itu yang jadi bahwa golongan ini nih yang hanya akan benar dan masuk surga sendirian. Ini pemahaman yang sering kita sering dengar gitu. Sehingga mereka meyakini hanya ini nih yang akan diterima Allah nanti. Kan kita bisa mempunyai pedoman apa yang disebut dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Satafariqu ummati, umatku akan berpindah dari salasin wa sab'ina firqatan, ada sampai 73 illa wahidah, kan itu sampai 1. Apa yang disebut dengan Ahlussunnah wal Jamaah? Ma ana alaihi wa ashabi. Adalah seperti apa yang aku lakukan dan yang dilakukan oleh sahabatku. Ashabi kan nujum ainama iktadaitum ihtadaitum. Sahabat-sahabatku itu bagaikan bintang, ya. Dan di mana mengikuti dari sahabat itu, Anda akan mendapatkan petunjuknya. Contoh umpamanya sholat tarawih. Ini kan sholat tarawih. Di zaman Nabi itu, Nabi keluar tarawih kalau nggak salah 3 hanya 4 malam. Setelah itu Nabi nggak keluar lagi sholat dengan sahabat. Kenapa? Takut tarawih menjadi diwajibkan. Nah Nabi memang berapa Nabi sholat itu? Ada yang mengatakan Nabi hanya sholat 8 rakaat. Berikutnya ada yang mengatakan 11. Karena Nabi, tradisi Nabi sholat malam itu 11 rakaat. Dengan 8 tuh ya sholat malamnya, lalu ditutup dengan 3 witirnya Nabi. Nah ini kan Nabi. Hanya orang apa? Saya ikutin Nabi saja. Yang nggak ikutin Nabi salah. Padahal ada ngikutin Sayyidina Umar yang ijtihad menjadi 20 rakaat itu Sayyidina Umar. Kenapa? Nabi memang 11. Tapi Nabi itu per 2 rakaat Nabi itu muter di Ka'bah. Tawaf 7 kali.
Nah, kalau kita udah nggak tawaf, sudah nyampe di mana-mana umat Islam, maka ditambah menjadi 8 rakaat. Sekarang itu tarawih pun di Mekah 8 rakaat karena nggak ada tawaf di sela-sela itu. Nah, bahkan masa Umar bin Abdul Aziz di Madinah 36 rakaat tarawih itu. Nah, kalau kita ngikutin Nabi 11 rakaat, ya monggo. Tapi kalau Nabi sholat malam, kakinya sampai bengkak lu berdirinya. Nggak secepat itu gitu loh. Nah, kemudian umpamanya kita ngikutin yang 23, ngikuti Sayyidina Umar. Berarti kalau dianggap salah, berarti Umar salah juga dong ya? Ya kan Nabi sudah mengatakan, ikut saya atau ikutin sahabat-sahabat saya. Berarti mau ikutin Nabi ya silahkan. Yang 11, sekarang orang sudah mulai sadar kan, dengan perbedaan ini silahkan ketika 8 mereka pergi. Witir sendiri di rumahnya. Ada yang meneruskan sampai 23. Kan enak. Dulu kan debatnya panjang itu. Dianggap, wah nggak ikutin Nabi kalau nggak 11. Iya, tapi Nabi kan sudah bilang dengan sahabat Nabi. Ada yang mengatakan Nabi memang 11 di luar dengan sahabat. Tapi nggak tahu kita nerusin lagi Nabi di dalam berapa. Akhirnya berdebat nggak sholat tarawih. Nggak sholat tarawih dia. Nah, ini yang banyak orang berhenti pada, ini nggak ada di zaman Nabi. Sahabat Nabi, ulama-ulama itu kan penerus Nabi. Jadi orang yang sudah sampai pada kapasitas mujtahid, ulama yang dikenal, dia berhak untuk kita ikuti karena pewaris Nabi yang menerjemahkan dari syariat. Ini bedanya syariat dengan fikih ya. Kalau syariat itu dari Allah dan Rasulnya, yang itu tidak ada perbedaan. Fikih itu adalah ulama memahami syariat. Gitu. Jadi syariat nggak ada khilafiyah, nggak ada perbedaan pendapat kalau syariat. Kalau fikih ada ya? Ada fikih, makanya orang yang banyak berdebat nggak bisa bedain mana fikih, mana syariat. Menurut kami penafsiran itu dari syariat, maka saya melaksanakan syariat. Di jalanan itu menurut kami banyak melaksanakan syariat. Contohnya apa? Lampu merah, lalu lintas. Karena apa? Di dalam Al-Quran juga disebutkan tentang bagaimana kita belajar berjalan di muka bumi ini, jangan kita sombong-sombong itu. Waqsid fi masyika min sautik. Jadi kita disuruh jalannya yang baik dan juga kita keteraturan. Maka lampu merah juga menolak mudarat. Bagi kami penerjemahan itu sudah melaksanakan syariah meskipun tidak mengatakan pelaksanaan syariah di dalam lalu lintas. Tapi itu melaksanakan syariah. Ada kalau umpamanya lampu kuning tanda peringatan, ya kan? Pelan-pelan. Kalau di luar negeri itu orang sudah patuh. Tapi kalau kita nggak, mumpung masih kuning, kita gas sebelum merah. Kan gitu. Padahal itu kan peringatan. Nah, ini kan sebenarnya sudah sesuai dengan ajaran Islam, meskipun tidak dikatakan itu syariat. Ada penafsiran ini, ada orang yang maunya tekstual, diucapkan syariah, baru syariah. Kalau nggak diucapkan syariah, oh berarti tidak menerapkan syariah. Ini perbedaan kita cara pandang terhadap syariah.